Nah, kita sudah masuk di seri Roma pasal 4 dan kelima, yaitu pembenaran melalui Injil ya. Ini gambar ini kita udah masuk ke Roma sebelumnya. Ya, kita sudah masuk di Roma pasal keempat dan pasal 5. Jadi Bapak Ibu harap bersabar. Diusahakan 1 tahun ini bisa kelar sampai Roma pasal ke-16 ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman baru pertama kali hadir di How Community, kita di sini serinya seri pengajaran ya. Oke. Nah, di Roma pasal 4 sama kelima ini itu kita akan belajar namanya justification melalui Injil, pembenaran melalui Injil ya. Ada satu pertanyaan begini, bagaimana kita tahu kalau kita memiliki iman yang menyelamatkan? Bagaimana kita tahu? Ya, mari kita sama-sama belajar. Kita baca dulu di Roma pasal 4 ayat 22 sampai dengan 25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, kalau kita bicara Abraham, kita tahu Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ya, Dr. Sam dari seri pengajaran Kejadian banyak sudah membahas ini. Saya akan mengutip-ngutip sedikit ya, mengutip-ngutip sedikit tentang Abraham ini karena perjanjian itu. Ada satu pertanyaan penting untuk kita semua. Bagaimana kita bisa masuk surga? Bagaimana kita masuk surga? Kira-kira caranya bagaimana kita bisa masuk surga ya? Nah, biasanya yang muncul seperti ini. Yang pertama, saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara masuk surga, kita harus melakukan yang baik. Kita menjadi orang Kristen yang baik supaya kita bisa masuk surga. Ada lagi yang menjawab, saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Ini lebih baik dari yang pertama. Saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Kita dengar firman, gak boleh berdusta, kita tidak berdusta. Gak boleh menyakiti hati orang lain, kita tidak melakukannya. Kita harus menghormati orang tua, kita melakukannya. Lebih baik dari jawaban yang pertama. Ada lagi yang menjawab, saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Sepertinya ini sering kita dengar. Gimana memasuk surga? Dimulai dari saya. Nah, Bapak Ibu perhatikan slide berikutnya ini. Kalau ini jawaban kekristenan, yang pertama tadi, saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik, kita sedang menjalankan konsep keselamatan karena perbuatan usaha manusia. Makanya harus beramal yang banyak, supaya pahala kita banyak. Kalau pahala kita banyak, kita bisa dipertimbangkan untuk masuk surga. Nah, konsep ini adalah konsep perbuatan usaha manusia.
Jawaban yang kedua, saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendaknya adalah konsep keselamatan oleh iman plus usaha manusia. Ada imannya, tapi harus ditambah usaha manusia. Yang ketiga, saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Itu konsep keselamatan oleh iman sebagai sebuah usaha. Jadi kita berlomba-lomba berusaha sekeras mungkin untuk kita bisa masuk surga. Bisa? Apakah bisa dengan perbuatan baik kita, kelakuan kita yang baik, ada kata iman di situ, kita bisa masuk surga? Dari semua 3 jawaban ini, perhatikan fokusnya. Fokus dan penekanannya hanya kepada saya. Kalau fokus keselamatan hanya kepada saya, kita sedang melaksanakan teori transaksi, imbalan atau dagang. Jadi kita seolah-olah sedang bertransaksi sama Tuhan. Saya mau masuk surga. Saya masuk surga, saya akan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan saya, sehingga saya masuk surga. Apakah demikian iman yang menyelamatkan? Iman yang benar adalah karena apa yang Kristus telah lakukan dan selesaikan. Makanya Rasul Paulus menulis kitab Roma ini karena ada ketegangan antara orang Yahudi, orang Romawi dan orang Yunani, mereka yang sudah percaya Kristus. Orang Yahudi bilang, kamu, hai orang Romawi dan orang Yunani, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus sunat. Sudah dibahas sama Dr. Sam, saya sempat sentil awal bulan. Harus sunat, harus melakukan sesuatu supaya sunat. Makanya agama sepupu kita, mereka kalau sunat untuk pria-pria, sudah ada jaminan masuk surga. Dengan perbuatan mereka. Lalu orang Yahudi bilang lagi kepada orang Romawi sama Yunani, setelah kamu sunat, kamu harus melaksanakan hukum Taurat. Jadi yang diajarkan oleh orang Yahudi pada saat itu adalah perbuatan-perbuatan. Rasul Paulus negur. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembacaan Roma pasal 4 ayat pertama kita mulai. Sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan mempertimbangkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Rasul Paulus mencatat ayat yang pertama, Rasul Paulus bilang bapak leluhur kita, bapak leluhur jasmani kita itu adalah Abraham. Karena satu suku. Sama-sama orang Yahudi. Jadi ada berita yang kuat disampaikan kepada orang Yahudi waktu itu. Sama, kita sama-sama orang Yahudi sama bapak Abraham. Ya. Ingat, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Jadi kalau Abraham diselamatkan karena dia bersunat, karena dia melakukan hukum Taurat, dia bisa bermegah. Tapi tidak di hadapan Allah. Ya. Lanjut ayat 4 sampai pada 6. Kalau ada orang yang bekerja,
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Bapak Ibu Saudara yang kerja, kalau nanti akhir bulan, harusnya ini sudah terima gaji ya, terima gaji, apakah Bapak Ibu Saudara bilang ke bosnya, bos terima kasih ya, saya sudah dapat hadiah, apa begitu? Oh enggak, kenapa? Karena saya sudah bekerja dan saya menerima hak saya. Bukan sebagai hadiah, bukan. Tetapi Abraham itu dibenarkan, dia sudah diberikan upah baru dia bekerja. Itu bedanya. Gak mungkin kita kerja, kita terima gaji, kita say thank you. Enggak, karena itu hak kita. Ya. Seperti Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau kita baca tentang perjalanan Daud, bayangkan dia seorang pembunuh berencana yang paling hebat. Setelah itu dia melakukan zina. Tetapi dia kenapa menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan? Bukan karena perbuatannya, tapi karena Allah yang memberikan kebenaran itu. Ya, kita lanjut. Kapan Abraham diselamatkan, dinyatakan benar di hadapan Tuhan? Kapan sih? Ya, ayat 7 sampai 10. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Pertanyaannya, kok ngapain sih kita bahas-bahas sunat? Apa kena mengenaknya sama kehidupan saya, Koel? Apa kena mengenaknya sama pekerjaan saya? Apa kena mengenaknya sama sekolah saya? Apa kena mengenaknya sama bisnis saya? Sepertinya nggak ada kena mengenaknya bahas tentang sunat, tentang hukum Taurat. Ya, seperti beberapa waktu dan sering saya sampaikan di tempat ini, kalau khotbah-khotbah motivasi itu hanya memodifikasi perilaku tapi tidak kena dengan hati. Jadi yang diajarkan perbuatan dulu supaya Tuhan. Abraham diperhitungkan ternyata sebelum dia disunat. Sebelum dia disunat. Jadi ketika hati kita diterangi oleh firman, cara pikir kita berubah, otomatis perilaku kita akan berubah. Saya ulangi, kalau kita mendengar pengajaran firman Tuhan yang benar, firman Tuhan itu akan menerangi hati kita, dia akan mengubah cara pandang kita, maka perilaku kita akan berubah. Anak kecil gak perlu diajar berbohong, dia otomatis berbohong. Jadi Abraham dinyatakan benar sebelum ada persyaratan sunat. Nah, semua hal yang lahiriah adalah ungkapan dari hal yang rohania. Jadi kegiatan kita lahiriah, secara lahiriah, perilaku kita, karakter kita itu harusnya ungkapan dari hal yang rohani. Sekarang terbalik. Semua hal yang rohani adalah ungkapan dari hal lahiriah. Jadi semuanya dimulai dari kita berbuat dulu. Padahal
yang kita kerjakan harusnya itu lahir dari hal yang rohani. Kita lanjut. Roma 4 ayat 12 sampai dengan 15. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi terima kasih. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Ternyata Bapak Ibu Saudara, semakin kita diajarkan, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Ternyata di situ banyak pelanggaran. Contoh kami waktu sekolah Alkitab, aturannya banyak banget. Setiap kali aturan diterapkan banyak pelanggaran. Itu dalam dunia hamba Tuhan. Sekolah Alkitab yang dikatakan orang-orangnya orang-orang yang benar, orang yang suci. Tidak. Semakin hukum Taurat diterapkan, semakin banyak pelanggaran. Jadi saya mau bilang begini, kalau kita diajarkan hukum Taurat terus, semakin banyak pelanggaran. Makin banyak pelanggaran. Hari Kamis habis doa kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang sekolah Alkitab. Kebetulan kami yang ngobrol ada 3 dari sekolah yang berbeda. Tapi kejadiannya semua sama. Mohon maaf, pakaian dalam aja hilang. Loh, ini calon hamba Tuhan loh. Jadi di mana hukum Taurat diterapkan, di situ pelanggaran semakin banyak. Ya. Semakin kita menjalankan hukum Taurat, di situ juga maka terjadi banyak pelanggaran. Baca lagi lanjut, Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga dari mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Keselamatan karena ketaatan terhadap hukum Taurat tidak sesuai dengan doksologi Alkitab. Saya juga baru tahu kata-kata doksologi ini waktu saya belajar ini. Apa itu doksologi? Doksologi itu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berarti tidak ada 50% perbuatan kita, 50% perbuatan Tuhan. Itu sudah keluar dari doksologi Alkitab. Kalau Tuhan berbuat, kita ikut berbuat, kita sudah tidak sesuai dengan doksologi Alkitab. Tuhan yang harus menjadi 100% dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan
Apa yang kita lakukan itu lahir dari Dia yang memberikan kita kekuatan. Kenapa? Karena kalau ketaatan yang sempurna itu mungkin kita lakukan dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan, maka yang mendapat kemuliaan itu adalah Abraham. Bukan Allah Tritunggal. Kenapa saya perlu menggarisbawahi Allah Tritunggal? Bapak Ibu kalau perhatikan sekarang antar Kristen ribut soal Allah Tritunggal sama oneness. Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Nanti kita akan belajar itu. Ya. Tetapi kalau ketaatan yang sempurna itu mungkin, maka yang mendapatkan kemuliaan adalah Abraham. Tapi kenapa kita disuruh belajar sama Abraham? Konteksnya sama anatomi tadi apa? Bapak Ibu, kita sekarang punya handphone yang cukup canggih ya. Sekarang sudah 5G rata-rata. Sudah 5G. Kira-kira apa yang menyebabkan handphone ini bisa 5G? Ada kok handphone sekarang yang belum 5G, ada yang handphone yang lama-lama nggak bisa 5G ada. Apa yang membuat handphone bisa 5G? Atau nanti ada 6G atau 7G? Apa yang membuat? Itu ada hard drive-nya di sini, hardware. Dipasang satu teknologi di dalam sini supaya bisa terima komunikasi via 5G. Nah kalau anatomi iman kita, siapa yang berikan iman? Abraham berbuat ini karena Tuhan yang install iman di dalam kehidupannya. Sama dengan kita, Tuhan yang menginstal iman di dalam kehidupan kita. Ya. Udah gak usah Hizkia. Ya, sampai mana tadi sudah? Tadi sudah ini mau dapat kipas lagi. Oh ya, sampai di 5G. Ya. Abraham mendapatkan iman oleh anugerah Tuhan, ya. Roma 4 ayat 17 sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sekarang tidak ada dasar, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Seringkali kita pakai ayat ini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Makanya seingat saya dari kecil saya diajarkan, makanya kamu harus punya iman seperti Abraham. Jadi keberhasilan kita itu semua tergantung iman kita. Betul? Kamu sih gak beriman, makanya kamu gak berhasil. Gitu. Segala sesuatu kejadian dalam kehidupan kita ditentukan oleh iman kita.
Seringkali Abraham jadi contoh. Makanya harus punya iman seperti Bapak Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ini contohnya kayak gini ya. Misalkan ada cowok naksir cewek. Ceweknya ini cantik banget lah. Terus dia punya iman. Ini dia bakalan jadi istri saya. Aku punya iman. Aku klaim di dalam nama Yesus. Aku sebut namanya dia. Aku mau punya iman seperti Abraham. Kalau dia pasti jadi istri saya. Apakah iman seperti itu? Lalu kita jalan misalkan lihat rumah gede. Tuhan, aku beriman, aku punya rumah seperti ini. Aku klaim. Malah kita tumpang-tumpang tangan ke rumah itu. Ini jadi milik saya. Saya mau punya rumah seperti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah iman yang seperti ini yang diajarkan Tuhan? Ngeklaim iman. Ya. Beberapa waktu lalu, udah cukup lama, ada ibadah khusus menghilangkan hutang. Jadi orang-orang yang punya hutang dibikinkan ibadah supaya hutangnya hilang. Didoakan dalam nama Yesus, hutangmu hilang. Bukankah kita seringkali kita berpikir seperti itu? Yang tadi cowok tadi naksir cewek, mungkin yang si cewek ini tingkat sosialnya lebih tinggi gitu ya. Gimana caranya mau mendapatkan itu? Kerja keras. Mungkin engkau tengil, mungkin mohon maaf bau ketek, misalkan gitu. Ya. Seolah-olah dengan statement iman kita bisa dapatkan apa yang kita mau. Dan kita pakai ayat ini. Ya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bapak Ibu perhatikan ya, waktu Abraham sama Sarah Tuhan berfirman, kamu akan mempunyai anak. Apa yang dilakukan Abraham sama Sarah? Ketawa. Bayangkan Tuhan ngomong loh, kamu nanti punya anak. Ketawa dia ngolok Tuhan. Mungkin kalau saya pakai bahasa saya, bercanda Tuhan ini bos. Udah aki-aki, udah opa-opa, sudah oma-oma. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan itu misalkan saya, kurang ajar kamu ya, aku mau kasih kamu anak, kamu nolak, ya sudah, tak kasih anak. Apakah Tuhan kita seperti itu? No. Nah ini nih. Rahim Sarah telah tertutup. Makanya Sarah ketawa. Tuhan jangan bercanda dong sama gue. Engkau tidak percaya kalau itu rencana Tuhan. Tuhan kasih. Waktu saya belajar ini, ya ampun. Saya dulu suka ngeklaim Bapak Ibu Saudara. Saya itu ngeklaim, saya itu karena Hitachi, hitam tapi Cina. Saya itu mau punya istri itu yang minimal tingginya mirip saya, putih, ya, langsing, ya. Ya. Oh, saya bawa dalam doa loh, sungguhan. Saya ngeklaim. Saya punya bayangan model istri gitu ya, yang akan mendampingi saya. Saya sudah punya modelnya. Dan berita baiknya, Ibu Intan ini bukan tipe saya. Mungkin dia juga bisa bilang saya bukan tipenya dia. Dia juga mungkin cari orang yang putih mungkin. Benar. Saya itu sampai punya list, saya bikin list Bapak Ibu Saudara. Istri idaman saya. Sungguh, tingginya minimal 160. Wih. Beratnya 50 kilo. Kulitnya harus putih. Ya. Betis yang gak boleh besar. Beneran, saya bikin list, saya doakan, saya klaim selama saya kuliah itu. Bahkan saya cerita sama sepupu saya itu, Des, aku tuh mau kayak gini. Wih, beriman.
Kayak gue kegantengan aja cari yang kayak gitu kan. Loh saya klaim, saya doakan, bahkan saya puasakan. Tapi yang datang, memang tidak ada seperti di situ. Tapi jauh lebih baik. Haleluya. Haleluya. Iya. Loh saya nggak klaim loh Bapak Ibu Saudara, benar. Tapi ternyata itu bukan iman yang sesungguhnya. Kamu percaya nggak percaya kalau Tuhan kasih ya Tuhan kasih. Sarah sama Abraham waktu Tuhan berfirman sama Abraham sama Sarah, mereka ngakak. Yang benar Tuhan. Masa kami bisa punya anak? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan janjikan? Kenapa Tuhan menghidupkan rahim Sarah yang sudah mati? Supaya ada kehidupan di situ. Jadi segala sesuatu itu bukan karena tergantung perbuatan kita, itu maksudnya. Kita nggak percaya pun kalau Tuhan punya rencana seperti itu tidak akan pernah gagal. Gak akan pernah gagal. Sesuatu terjadi bukan karena kekuatan iman kita, tetapi dari kesetiaan dan kuasa Tuhan atas janjinya sendiri. Halo? Bukan karena kekuatan iman kita. Jadi sesuatu terjadi bukan karena kekuatan iman kita, tetapi dari kesetiaan dan kuasa Tuhan atas janjinya sendiri. Kalau Tuhan ketersinggungan sama seperti kita manusia ini, batal itu Sarah bisa lahirkan Ishak. Batal. Walaupun Abraham sama Sarah tidak percaya. Bayangkan, Abraham disebut bapak orang yang beriman. Tapi ternyata dia gak percaya. Bahkan Abraham ini jual si Sarah ini. Dia ngomong ini adik saya. Mungkin Sarah ini cantik kali ya. Banyak orang suka. Jadi gak ada kekuatan iman kita sama sekali di sini. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut, Roma 4, 22-25. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa yang dijanjikan sih? Kenapa Sarah itu dari rahim yang mati tadi harus melahirkan Ishak? Apa yang dijanjikannya? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apa yang dijanjikannya? Keselamatan yang kekal. Dia gak pernah berjanji untuk kita hidup mewah-mewah. Enggak. Hidup berkelimpahan penuh harta. Tuhan gak pernah janjikan itu.
Yang dia janjikan adalah keturunan Abraham, Yesus Kristus. Itu yang dia janjikan. Sarah yang rahimnya mati harus dibuat subur, bisa punya keturunan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh kebenaran, oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita dibenarkan. Itu yang Tuhan janjikan sama kita. Iman itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan Abraham tadi saya bilang, saya baca itu, saya bilang, kurang ajar ini Abraham sama Sarah ini. Oh, ini Tuhan yang ngomong, Tuhan berfirman, dia ketawa. Tapi rencananya bayangkan, kalau kita bisa melihat, sekarang kita melihat perjanjian baru dan perjanjian lama, semuanya itu bicara tentang Yesus Kristus. Itu yang ia janjikan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau Sarah tidak melahirkan, tidak ada Yesus Kristus. Inilah iman yang menyelamatkan. Ketika kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu yang sebelumnya dari agama lain, atau mungkin kita dari kecil sudah Kristen, dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu iman yang Tuhan kasih. Bukan karena kekuatan kita. Kalau ada orang Kristen meninggalkan Tuhan, mungkin dia disetting, mungkin dia dikaruniakan iman untuk percaya. Jadi kalau kita bisa percaya, itulah iman yang menyelamatkan. Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan. Jadi kalau ketemu ence-ence gitu ya, yang masih belum percaya Tuhan. Ya sudah, lantik aku sudah tua lah, baru mau pilih Yesus lah. Gak bisa. Saudara pikir kita bisa pilih Yesus? Bukan, Yesus yang pilih kita. Bagaimana kita bisa percaya? Karena kita dianugerahi iman untuk mampu percaya. Jadi harus sesuai dengan doksologi. Iman dan perbuatan kita pun itu Tuhan yang kasih. Jadi kalau hari ini kita masih bisa percaya yang namanya Yesus, itu anugerah. Kalau kita ngerti itu anugerah, itu pemberian, segala tindakan perilaku kita, itu semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tapi kan Abraham kan ada sempat bilang, ada pengajaran Alkitab juga bilang bahwa sering kita nyanyikan lagu, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Artinya apa? Iman itu adalah sebuah perjalanan yang akan kita hidupi sampai nanti kita akan dipanggil Tuhan. Bahkan kita sering tidak percaya. Seperti Abraham sama Sarah. Gak percaya kalau dia bisa punya anak.
Jadi jangan pakai iman-iman klaim-klaim. Pukul-pukul tanah lah. Ini jadi milik saya lah. Kalaupun itu jadi punya kita, itu bukan karena klaim doa kita, bukan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita mengerjakan sesuatu, kerjakan. Gak usah diklaim-klaim. Seolah-olah semua terjadi karena iman kita. Bukan. Semua anugerah Tuhan. Hari ini yang engkau punya, yang engkau pakai, itu semua anugerah Tuhan. Meskipun tidak sesuai harapan, bukan harapan sebenarnya itu. Mungkin halusinasi kita, mimpi-mimpi kita yang terlalu berlebihan. Bayangkan saja tuh, kata ini, ayat ini sangat, aduh. Abraham mentertawakan Tuhan loh. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dari kematian, rahim yang mati. Tuhan jadikan hidup. Supaya apa? Supaya ada juru selamat akan datang dari keturunan Abraham. Ishak. Bukan Ismail. Itu Dr. Sam sudah jelaskan itu soal keturunan Ismail, Hagar. Kan. Jadi itu semua tergantung iman yang Tuhan kasih. Kalau hari ini engkau punya mimpi mungkin, boleh bermimpi, boleh minta sama Tuhan. Tapi ingat, katakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak saya. Kalau kehendak kita, engkau akan kecewa. Bagaimana kita bisa percaya? Karena kita dianugerahi iman untuk mampu percaya. Bapak Ibu tahu yang ikut ibadah tadi supaya hutangnya lunas? Gak ada yang lunas hutangnya. Kenapa? Kalau mau lunas, bayar hutangnya. Bukan ikut ibadah pelepasan hutang. Cara melunasi utang gimana? Bayar. Caranya bisa bayar gimana? Kerja. Saya ingat lagi nih. Saya waktu masih kerja di Bali, ada satu persekutuan itu beramal ibadah khusus orang-orang gemuk. Katanya bisa turun 5-10 kilo habis ibadah. Aneh-aneh. Tapi kan kita senang dengan hal-hal mistis kan. Oh, ikut ibadah di sana, terjadi sesuatu di sana.
Abraham itu bukti karya Tuhan. Dan kita tidak perlu mencontoh Abraham. Semua tokoh dalam perjanjian lama itu dipakai Tuhan untuk menggenapi Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang ngajar teori-teori Abraham, teori-teori Musa, kita sedang bertransaksi. Kita harus belajar kepada Yesus Kristus. Pandang korbannya, karyanya Dia. Kalau Bapak Ibu belajar dari Daud, jatuh. Simpson, jatuh. Sebutkan siapa tokoh Alkitab perjanjian lama. Jatuh semua. Karena mereka manusia sama seperti kita. Kita perlu belajar kepada Yesus. Boleh minta, boleh bermimpi besar, boleh. Firman Tuhan bilang apa? Maka semua yang manis, semua yang indah, semua yang mulia, pikirkanlah itu. Boleh. Tapi ingat, semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Dan kita lanjut ke Roma pasal kelima. Saya undang pemain musik. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.